Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita bagi semua makhluk di tingkatan manapun, di ruang manapun. Kemanapun kita hadir, selalu membawa damai dan sukacita bagi semuanya. Para sahabatku, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di acara kajian umum. Kajian ini akan membahas tentang sebuah topik yang sangat penting untuk keberlangsungan dan kedamaian kita hidup, terutama hidup di dalam keberagaman dan perbedaan. Malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu jangan takut untuk berbeda. Takutlah untuk menjadi sama. Jangan takut untuk menjadi berbeda, takutlah untuk menjadi sama. Mengapa kita tidak boleh takut untuk menjadi berbeda? Karena berbeda itu belum tentu salah. Sebaliknya, sama juga belum tentu benar. Inilah kajian kita yang penting. Semoga kajian kita malam ini membawa inspirasi baru untuk keterbukaan pikiran kita, sehingga kita ikut berkontribusi membawa damai, sukacita, dan kebahagiaan bagi seluruh makhluk di semesta raya ini. Kita bersyukur malam ini kita dalam keadaan sehat, penuh berkah. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita malam ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga acara kita malam ini diridhoi, diberkahi, dan terutama kita bisa mendapatkan pesan-pesan semesta untuk melangsungkan perjalanan kehidupan kita, sekaligus meningkatkan kualitas hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, perbedaan itu bukan untuk ditandingkan, tetapi perbedaan itu untuk disandingkan. Perbedaan itu bukan untuk diduelkan, tetapi perbedaan itu untuk diduetkan. Kita masih ingat ya, kalau ada sepasang pengantin, pada saat mereka mau menduduki kursi pelaminan, biasanya pembawa acara mengatakan, ya, kedua mempelai disandingkan. Kenapa disandingkan? Bukan ditandingkan. Padahal jelas-jelas yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Dua-duanya berbeda, tetapi tidak ditandingkan, tetapi disandingkan. Marilah kita kaji ya hal ini lebih mendalam, dan kita akan berikan kesempatan lebih banyak nanti untuk berdiskusi. Pertama-tama saya ingin mengajak kita untuk berpikir saja sejenak. Dalam hidup ini ada kebutuhan, ada keinginan. Bedanya apa? Keinginan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang melampaui kebutuhan. Biasanya yang membuat hidup kita menjadi rumit, itu bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Itu yang senantiasa membuat hidup kita rumit. Oleh karena itu, sewajarnya kita belajar dari alam, dari semesta, ya. Bumi itu tidak pernah menginginkan menjadi matahari. Matahari juga tidak pernah menginginkan menjadi bumi. Karena mereka itu sadar dengan perannya masing-masing. Karena bumi dan matahari memang berbeda. Tidak pernah bumi menginginkan menjadi matahari. Dan tidak pernah juga matahari menginginkan menjadi bumi. Mereka hanya menjalankan peran di semesta ini sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, ya, bagus sekali kalau kita berhenti saling menginginkan. Tetapi kita terus menumbuhkan saling membutuhkan. Jadi karena bumi dan matahari ini sadar dengan perannya masing-masing, dan mereka saling membutuhkan untuk memberikan kontribusi terhadap keberlangsungannya kehidupan,
maka mereka tidak pernah saling menginginkan, tetapi mereka terus saling membutuhkan, saling menghormati walaupun mereka berbeda. Dan mereka semua itu berkontribusi membangun peradaban, membangun kehidupan, memberlangsungkan proses kehidupan. Bayangkan ya, satu butir nasi saja, kalau tidak ada matahari, bumi saja tidak akan jadi. Satu butir nasi kalau tidak ada bumi, matahari saja juga tidak akan jadi. Dan untuk terbentuknya ya satu butir nasi ya diperlukan 4 unsur. Unsur pertama adalah api, berasal dari matahari. Unsur yang kedua adalah tanah, berasal dari bumi. Unsur yang ketiga adalah air, dan unsur yang keempat adalah udara. Mereka bekerja sama. Mereka tidak saling menginginkan. Tidak pernah udara ingin menjadi air, juga tidak pernah air ingin menjadi udara. Tidak pernah tanah ingin menjadi api, api ingin menjadi tanah. Semua mereka sadar dengan perannya masing-masing. Oleh karena itu, maka dengan kesadaran mereka untuk memerankan perannya masing-masing, tugas masing-masing di semesta ini bertasbih sesuai dengan kehendak semesta, maka mereka saling berkontribusi, saling membutuhkan untuk dukung-mendukung membangun keberlangsungan kehidupan. Maka dengan 4 unsur itu, maka kita pun bisa tumbuh. Karena kita sebagai manusia sadar tidak mungkin kita bisa tumbuh besar seperti yang sekarang ini kalau tidak ada 4 unsur itu. Ya, kalau tidak ada 4 unsur itu, kita pun tidak akan tumbuh, tidak akan hidup. Karena untuk hidup kita juga memerlukan makanan, dan makanan ya terbentuk karena 4 unsur itu. Jadi pesan penting dari prolog saya adalah ya, mari kita memerankan peran diri kita masing-masing dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan fitrah kita masing-masing, sesuai dengan keunikan kita masing-masing, karena semua yang datang ke semesta ini pada dasarnya penting. Semua yang datang ke semesta ini tidak kebetulan. Semua yang dihadirkan di semesta ini sesungguhnya dihadirkan oleh sang pemilik semesta, tentu saja untuk kepentingan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, kita sadar bahwa sesungguhnya kita harus berhenti untuk saling menginginkan, tetapi kita saling menyokong, saling menutupi kelemahan untuk bahu-membahu ya, membangun saling membutuhkan. Para sahabatku yang dirahmati Allah, demikian juga dengan manusia. Jadi manusia itu semuanya unik sebetulnya. Setiap manusia datang ke semesta ini, ya kelahirannya pasti diinginkan oleh sang semesta itu sendiri. Karena tidak mungkin ada kelahiran yang kebetulan. Tidak mungkin ada kelahiran yang kebetulan. Semua kelahiran kita, manusia, siapapun itu, direncanakan oleh semesta untuk tujuan semesta itu sendiri. Oleh karena itu, maka kita datang ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangan semesta, menyampaikan cinta kasih semesta, ya untuk saling mendukung, saling menguatkan, berkontribusi untuk mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Itu barangkali sedikit prolog dari saya, supaya kita memasuki kajian kita malam ini lebih mudah. Baik para sahabatku yang dirahmati Allah, kita harus lebih banyak ya bertamasya ke dalam diri. Ya, kurangi mencari persetujuan, dan berhenti menjadi ingin sama dengan orang lain. Karena sejak dari kecil, ya banyak yang tidak sadar bahwa sesungguhnya ya tugas kita di semesta ini untuk menjadi diri kita sendiri, bukan untuk menjadi orang lain. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang mengorbankan dirinya untuk menjadi orang lain, maka dia menjadi tidak sukses menjadi dirinya sendiri karena takut berbeda dengan orang lain. Kadang-kadang orang tua juga seperti itu. Orang tuanya pekerjaannya A, ingin anaknya pekerjaannya juga A. Ingin juga anak yang kedua pekerjaannya A, ingin anak yang ketiga pekerjaannya A. Karena orang tuanya bekerjanya A, ingin semua anaknya bekerja A. Kadang-kadang ya sering lupa orang tua ya bahwa anak itu adalah tamu agung yang datang ke semesta ini untuk menjadi dirinya sendiri. Bahkan mereka kemudian dikebiri ya tidak menjadi dirinya sendiri, ya dicetak untuk menjadi seperti yang diinginkan oleh orang tua. Padahal yang paling tahu kelahiran seorang anak ke semesta ini bukan kedua orang tuanya, tetapi tentu saja Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, huwaladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Sesungguhnya Allah ya, sang arsitek agung ya menciptakan manusia itu sesuai dengan rencananya. Jadi sebetulnya setiap kelahiran manusia ke semesta ini itu direncanakan oleh semesta. Jangankan manusia, ya satu rumput saja ya mungkin kita abaikan, tidak mungkin datang ke semesta ini kalau dia tidak punya peran. Makanya di dalam Al-Quran ada kata-kata yang sangat indah.
Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Tidak ada satupun di semesta ini yang sia-sia. Kalau masih tersia-siakan karena kita belum tahu manfaat yang sebenarnya dari kehadirannya. Jadi para sahabatku yang dirahmati Allah, ya, tanpa disadari kita semua banyak yang kehilangan diri kita sendiri secara keseluruhan. Kenapa? Karena kita selama ini hidup kehilangan arti hidup. Karena kita lebih banyak ya berjuang untuk menjadi orang lain ketimbang menjadi diri sendiri. Ikan itu sangat jenius ya ketika dilihat dari perannya sebagai ikan, dan ikan itu jeniusnya adalah berenang. Tentu saja ikan akan menjadi idiot ketika dia disuruh untuk memanjat pohon. Monyet juga menjadi sangat idiot ketika disuruh berenang, karena monyet itu sesungguhnya sangat jenius dalam memanjat pohon. Ikan dari sejak lahir ya memang sudah fitrahnya seperti itu, bisa berenang. Ya, monyet sejak dari lahir juga fitrahnya seperti itu, sudah bisa memanjat. Jadi sebetulnya ya ikan dan monyet itu sama-sama jenius di bidangnya masing-masing. Apalagi manusia. Manusia itu makhluk yang paling sempurna, oleh karena itu setiap manusia sesungguhnya penting kehadirannya di semesta ini. Cuman banyak yang tidak memantaskan dirinya sebagai orang yang penting dalam kehidupan, sehingga terkadang merendahkan dirinya sendiri. Bahkan bahkan melukai dirinya setiap saat karena ingin menjadi seperti yang dipikirkan oleh orang lain. Nah, oleh karena itu maka topik kita malam ini ya, jangan takut untuk menjadi berbeda, takutlah untuk menjadi sama. Bisa nggak dibayangkan oleh kita semua kalau wajah kita semuanya sama? Betapa sulitnya ya kita ya bertemu dengan orang semua wajahnya sama. Bisa nggak dibayangkan kalau semua orang di semesta ini namanya sama ya? Saya punya sahabat ya namanya Pak Sugeng. Pak Sugeng ini sering cerita kepada saya. Dia itu punya paguyuban, namanya Paguyuban Sugeng. Jadi semua orang yang bernama Sugeng membuat sebuah perkumpulan, ya, Paguyuban Sugeng. Ada juga semua orang yang bernama Asep, ya, buat paguyuban, semua namanya Asep, ya, yang bernama Asep. Ternyata pernah cerita Pak Sugeng kepada saya, ya, betapa sulitnya ya itu karena namanya sama Sugeng, ya. Jadi ketika dipanggil juga semuanya melirik karena namanya sama. Jadi bayangkan ya, ketika semuanya sama, bahkan ya banyak sekali kita mengalami kesulitan dalam kehidupan. Bersyukur kita punya wajah yang sama, wajah yang berbeda, golongan darah yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, karakter kita yang berbeda. Oleh karena itu, maka ya jangan heran kalau di semesta ini banyak perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat itu mengajarkan kepada kita agar kita ya belajar untuk memiliki sudut pandang yang baru. Jangan lupa ya, kita akan belajar sudut pandang baru justru dari orang yang berbeda pendapat dengan kita. Dan kita tidak akan pernah belajar sudut pandang yang baru justru dari orang-orang yang selalu setuju kepada kita dan pendapatnya sama dengan kita. Disinilah pentingnya kita sadar bahwa sesungguhnya ya untuk menjadi berbeda itu tidak perlu takut. Sebaliknya, untuk menjadi sama, ya kita harus takut. Kalau semuanya sama, maka kehidupan menjadi akan sulit. Bayangkan ya, kalau semua orang kaya, sama kayanya, maka akan menjadi sulit ya. Bayangkan ya, kalau semua orang kaya, siapa yang mau mengerjakan bangunan? Siapa yang mau ngaduk? Siapa yang mau naik ke menara yang tinggi untuk mengerjakan itu? Sulit sekali ya. Maka kekayaan seseorang pun tidak akan ternikmati ya kalau semua orang di semesta ini kaya. Justru karena ada yang kaya, ada yang kurang kaya. Dengan demikian maka terjadi yang disebut dengan dinamika kehidupan. Itu yang disebut dengan kesempurnaan. Jadi oleh karena itu maka perbedaan itu adalah rahmat. Kalau kita bisa ya menghargai dan menghormati perbedaan. Para sahabat, saya ingin memberikan ilustrasi yang sederhana ya. Mengapa ya manusia itu ya oleh Allah ya pemilik semesta ini ya kemudian ya diberi jalan untuk ya hidup bersama dalam sebuah komitmen tertentu yang disebut dengan rumah tangga. Coba perhatikan ya, dua orang yang jelas-jelas berbeda psikologinya, berbeda fisiologinya, berbeda jenis kelaminnya, berbeda cara berpikirnya, ya, berbeda segalanya, bahkan dibesarkan di lingkungan yang berbeda, bahkan dididik dengan cara yang berbeda. Mungkin saja memiliki keyakinan yang berbeda, mungkin juga memiliki suku yang berbeda, mungkin memiliki cara ya budaya tradisi yang berbeda. Bayangkan ya, kemudian mereka oleh semesta ini dipertemukan,
kemudian berkomitmen untuk hidup bersama dalam perbedaan. Bayangkan ya, kalau dua orang yang berkomitmen untuk hidup bersama, yang jelas-jelas berbeda, kemudian tidak tahu tujuan hidup bersama, maka apa yang terjadi? Saling memaksakan perbedaan. Apa yang terjadi berikutnya? Saling menyakiti. Apa yang terjadi berikutnya? Terus ya seperti itu. Bahkan ya tidak jarang ya dalam kehidupan rumah tangga, karena tidak tahu tujuan berumah tangga, kemudian mereka saling menyakiti, menciptakan neraka baru dalam kehidupannya. Tetapi mereka yang sadar bahwa sesungguhnya yang namanya pasangan itu jelas berbeda. Yang namanya pasangan itu kiri kanan. Yang namanya pasangan itu jelas tidak sama. Ya, jadi oleh karena itu maka mereka sadar bahwa mereka dipersatukan oleh semesta. Tujuan yang paling utama adalah latihan untuk menerima dan menghargai perbedaan. Tidak mudah para sahabat untuk bisa menerima dan menghargai perbedaan. Apalagi kita tidak pernah sadar bahwa kita berbeda. Ada cerita yang sangat bagus ya. Itu diilustrasikan oleh John Gray. Dia adalah penulis buku Men Are From Mars, Women Are From Venus. Dalam sebuah ilustrasi di bagian depan dari bukunya itu diceritakan seperti ini. Jadi laki-laki itu katanya dulu dari planet Mars, sedangkan perempuan itu dulu dari planet Venus. Jadi dulu ya dari planet Mars itu ya laki-laki melihat menggunakan teleskop kehidupan di planet Venus. Di situ banyak perempuan. Ini ilustrasi yang disampaikan oleh John Gray. Lalu kemudian ada ketertarikan tuh dari laki-laki ya sebagai penduduk Mars kepada perempuan sebagai penduduk Venus. Maka akibatnya apa? Nah, laki-laki itu kemudian pergi ya ke planet Venus. Sesampainya di planet Venus, mereka tuh masih sadar. Laki-lakinya masih sadar kalau dia berada dari planet Mars, sedangkan perempuan juga masih sadar kalau dia adalah penduduk Venus. Dan karena mereka masih sadar berbeda, maka masih ada upaya untuk menerima dan menghargai perbedaan. Apa yang terjadi katanya? Karena saling menginginkan, kemudian laki-laki dan perempuan itu bersepakat untuk hidup bersama. Ya, itu di mana? Di Venus katanya. Lalu, ya setelah itu kemudian pasangan ini bersepakat untuk melakukan tamasya. Tamasyanya ke mana? Ke bumi ini katanya. Begitu tamasya ke bumi ini, sesampainya di bumi, ya kemudian pasangan ini lupa kalau mereka berasal dari planet yang berbeda. Maka di sini kemudian mereka saling memaksakan perbedaan. Apa yang terjadi? Pertikaian tidak bisa dihindari lagi. Ini adalah ilustrasi yang sangat cerdas dari penulis buku Men Are From Mars, ya, Women Are From Venus, ya, itu namanya John Gray. Jadi dia melakukan riset hampir 15 tahun tentang relationship. Yang menarik dari buku itu adalah, ya, bagaimana dianalisis ya tentang cara berpikir. Contoh yang sederhana ya, diceritakan di buku itu, ya, laki-laki itu ukuran otaknya lebih besar daripada perempuan. Sedangkan perempuan itu lebih kecil ya. Tetapi perempuan itu katanya menurut riset ya, dia bekerja otaknya itu 10 kali lebih berat daripada laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu antara otak kiri dan otak kanannya punya namanya corpus callosum, punya jembatan. Sedangkan laki-laki itu tidak punya corpus callosum. Makanya laki-laki kalau punya masalah, ya itu berpikirnya dengan menggunakan logika. Sedangkan perempuan kalau punya masalah, itu lebih banyak mengandalkan perasaan. Kenapa? Karena logika dan perasaan perempuan itu bercampur. Karena otak kiri dan otak kanannya itu, ya ada jembatannya, yang namanya corpus callosum. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perbedaan cara berpikir. Ternyata perempuan itu, ya sangat unik. Ya, perempuan itu kalau punya masalah, dia tidak perlu solusi. Justru perempuan itu hanya cukup didengar oleh laki-laki, itu sudah solusi. Hanya didengar saja oleh laki-laki sudah solusi. Itu bagi perempuan. Nah sebaliknya, ya laki-laki kalau punya masalah tidak mau dikasih solusi oleh perempuan. Kenapa? Maksudnya oleh pasangannya. Kenapa? Karena ternyata laki-laki itu ya sangat merasa direndahkan kalau dinasihati oleh pasangannya. Ini menurut risetnya John Gray. Nah, kalau kita mau mengadopsi hasil riset ini, kemudian diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, ya, ini akan menjadi sangat bagus, ya. Kenapa? Oh, ternyata saya dengan istri saya itu berbeda. Cara berpikirnya berbeda, psikologinya berbeda, fisiologinya berbeda. Jadi saya ini sebetulnya dengan istri saya sedang latihan menerima dan menghargai perbedaan. Tidak mungkin ada pertikaian, tidak mungkin ada menang-menangan. Dengan demikian maka ya akan terjadi ya proses pendewasaan dari masing-masing. Itu namanya rumah tangga. Makanya ada rumah, ada tangga. Rumah itu tempat berlangsungnya kehidupan, sedangkan tangga itu ya tempat alat untuk naik atau turun.
Makanya orang itu kan bisa naik, bisa turun ya setelah berumah tangga, tergantung kesadarannya. Nah, ini adalah ya sarana yang paling kecil yang disediakan semesta untuk latihan menerima dan menghargai perbedaan. Jadi, kalau orang di kehidupan rumah tangga saja tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan, maka ketika dia keluar dari rumah, otomatis ya dia pun tidak akan pernah bisa menghargai dan menghormati perbedaan. Itu sebabnya orang-orang yang di luar tidak bisa menghormati dan menghargai perbedaan itu sebetulnya karena dia gagal di lingkungannya kecil ya di rumah tangga latihan menerima dan menghargai perbedaan itu. Nah, ini penting ya untuk kita sadari untuk keberlangsungannya kualitas kehidupan kita. Ya, makanya para sahabat yang dirahmati Allah ya, cara berpikir laki dan perempuan itu berbeda. Kemudian disatukan, ya satu kasurkan. Bayangkan ya, kalau kita tidak sadar bahwa kita sedang latihan menerima dan menghargai perbedaan, yang terjadi adalah kita akan saling menyakiti dan saling menghancurkan. Dan itu yang terjadi kebanyakan ya. Dulu ketika masih gadis dan lajang, ya mendambakan ingin berumah tangga, justru setelah berumah tangga malah mendambakan ingin berpisah kembali. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah fakta. Perceraian, ya angka perceraian di Indonesia ini luar biasa. Saya punya data ya dari teman-teman yang bekerja di pengadilan agama, ternyata ya hampir setiap hari ya itu antrian yang ingin menggugat cerai itu selalu luar biasa di setiap tempat dimanapun tempat itu berada. Nah ini kan sebetulnya sudah sebuah fenomena yang perlu dicermati oleh kita ya karena kita selama ini tidak pernah secara kritis ya melihat itu sebagai sebuah masalah. Para sahabatku ya, saya akan coba share ya apa yang sudah saya siapkan tulisan sederhana dari saya. Nah, mohon izin saya share dulu ya. Nah, mulailah kita masuk ke topik ini. Jadi jangan takut untuk menjadi berbeda, takutlah untuk menjadi sama. Karena kalau semua sama akan menjadi sulit. Tetapi ketika kita berbeda dan kita bisa memanfaatkan perbedaan itu dan ternyata itulah yang disebut dengan perbedaan adalah rahmat. Baik, kita mulai ya dengan sebuah pernyataan yang sangat saya kagumi, sangat menginspirasi saya. Ini adalah ajaran luhur dari seorang tokoh bangsa, bapak bangsa, yang dikenal sebagai tokoh plural ya. Beliau ini sangat menghormati kemajemukan ya. Gayanya beliau sendiri sangat luar biasa, sangat enteng ya. Ya, beliau tidak pernah mempersoalkan perbedaan. Dan ini yang dikatakan oleh orang tua kita, leluhur kita, bapak bangsa kita, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang sering dipanggil Gus Dur ya. Perbedaan itu adalah fitrah. Dan perbedaan itu harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang universal. Jadi sebetulnya kalau perbedaan fitrah, berarti yang menciptakan perbedaan jelas, ya sang pemilik semesta. Buktinya wajah kita berbeda. Ya, ini kan yang menciptakan perbedaan wajah kita adalah sang pemilik semesta. Bisa dibayangkan ya betapa sulitnya kehidupan ini kalau wajah kita sama. Jadi karena perbedaan itu adalah fitrah, maka perbedaan itu harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang universal. Demikian ya apa yang disampaikan oleh leluhur kita, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sangat saya kagumi. Nah sebetulnya ini mengacu kepada Al-Quran ya. Jadi Quran surat Al-Hujurat ya surat 49 ayat 13 ya. Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ya, hai manusia. Ini yang dihaikan manusia ya. Jadi tidak kelompok tertentu. Jadi ini adalah nas ya. Jadi nas itu ya siapa saja ya. Siapa saja, bangsa mana saja, suku mana saja, apapun keyakinannya ya. Ini kan yang dihaikan adalah nas. Karena saya terus terang ya kalau membaca kitab suci itu ya ternyata kitab suci itu sangat luar biasa ya. Jadi kitab suci itu sebetulnya sudah sangat toleran. Makanya sebetulnya ya tidak ada toleransi agama. Yang ada itu toleransi beragama. Karena agama itu semua sudah toleran sebetulnya. Agama itu sudah menghormati dan menghargai fitrah perbedaan. Oleh karena itu maka toleransi diletakkan dalam prinsip beragama. Jadi sebetulnya ya agamanya sendiri sudah toleran. Ya terkadang ya intoleransi terjadi justru karena apa? Karena dalam proses pelaksanaan agama, ya yaitu yang dalam prinsip beragama. Makanya banyak sekali ya sahabat-sahabat kita yang melakukan riset di Universitas Islam ya tentang toleransi dan pernah ya dalam sebuah diskusi ya mereka mengatakan bahwa ya sebetulnya ya toleransi agama sudah selesai.
Yang perlu kita kembangkan lagi adalah toleransi beragama. Karena sebetulnya agama itu sendiri sebenarnya sudah toleran ya. Fitrahnya perbedaan itu sebetulnya adalah dari semesta itu sendiri. Baik ya, ini sangat luar biasa ayat ini karena dibuka dengan ya ayyuhan nas. Ya, hai manusia, yang diakan manusia. Inna khalaqnakum min zakarin, ya, wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya. Kemudian wa aja'alnakum su'uban wa qabailan, ya. Menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya. Ini kata-kata yang indah di sini adalah lita'arofu. Lita'arofu. Jadi sebetulnya ta'aruf itu dari kata arofa. Arofa itu artinya mengenal. Jadi sebetulnya lita'arofu ya untuk saling mengenal, untuk saling mengarifi, ya, untuk saling mengarifi. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ini sangat universal sekali. Ya, jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, yang paling berkontribusi ya untuk membangun peradaban, yang paling berkontribusi dan memberikan manfaat untuk kehidupan. Makanya Rasulullah kemudian menegaskan dalam sebuah hadis, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Jadi sebenarnya ayat ini bersifat universal. Ayat ini memberikan sebuah pandangan yang sangat luas, ya. Jadi sebetulnya yang menciptakan berbangsa-bangsa, yang menciptakan bersuku-suku, jelas ayat ini mengatakan bahwa itu adalah semesta. Itu adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu, Allah menciptakan perbedaan ini cuma untuk satu tujuan, yaitu untuk saling mengarifi, saling mengenal. Nanti kita akan bahas ya, apa manfaatnya perbedaan, ya. Kenapa kemudian perbedaan disebut rahmat? Nah, yang paling indah dari ayat ini adalah sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Di sini ya sangat universal sekali. Kalau kita bisa menangkap pesan dari ayat ini sangat luar biasa. Baik para sahabat ya, saya akan bicara Indonesia dulu ya. Indonesia ini merupakan anugerah semesta yang sangat luar biasa. Indonesia ini adalah tanah air kita yang sangat kita cintai dan sangat luar biasa. Bahkan hampir semua orang di dunia yang berkunjung ke Indonesia mengatakan Indonesia ini kan dikatakan sebagai ya ya surga yang didatangkan ke semesta. Kita punya segalanya di sini, punya alam yang sangat indah. Dan yang luar biasa adalah tidak ada satu negara pun di dunia ya yang memiliki ya pulau sebanyak kita. Bayangkan ya, negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kita memiliki 17.508 pulau. Kita memiliki 360 suku, bayangkan. 360 suku, ya. Kita memiliki 718 bahasa daerah. Kita memiliki 38 provinsi, ya. Jadi saya masih ingat ya, waktu saya dulu ya, masih SD ya, Indonesia ini masih 27 provinsi. Itu pun termasuk Timur Timur dulu ya, sekarang Timor Leste. Dan sekarang kita sudah berkembang memiliki 38 provinsi. Dasar negara kita Pancasila. Lambang negara kita burung Garuda. Ini sebetulnya ada unsur-unsur spiritual di sini ya, yang ingin saya jelaskan kepada kita semua. Bayangkan oleh kita ya, ada 360 suku ya. Kita memiliki 718 bahasa daerah. Kita memiliki 38 provinsi. Jelas ya, bangsa kita bangsa yang sangat besar, memiliki keberagaman. Nah, kalau kita ya tidak hati-hati merawat bangsa ini, ya, tidak mengerti bahwa sesungguhnya perbedaan itu adalah fitrah, ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Oleh karena itu, ya, kita beruntung sekali, ya, leluhur kita, ya, pemimpin bangsa kita, ya, terutama proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta, ya, telah semua ya orang-orang yang telah berjasa membangun bangsa ini ya telah melahirkan sebuah komitmen nasional ya yang kemudian dirumuskan dalam sebuah rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Ya, kita punya gambar burung Garuda ya, dan ini lambang ini sangat luar biasa ya maknanya. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, ini adalah dilahirkan oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi ya. Dan kita lihat ya, apa yang sedang digenggam oleh burung Garuda ini, yang sedang digenggam ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika.
Ini adalah sebuah simbol yang sangat penting. Dan lihat ya, burung Garuda ini sedang terbang. Ya, ini sayapnya sedang terbuka, sedang terbang. Ya, nah ini terbang. Kalau terbang itu pasti menuju ketinggian. Dan di kakinya, ya, yang di bawah itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan sebetulnya dibuat terbang jauh ya ke atas. Itu artinya Bhinneka Tunggal Ika merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Dan yang luar biasa ya, ini ada perisai ya di dalam dadanya burung Garuda ini. Yang pertama ini ada ketuhanan yang Maha Esa. Ini luar biasa ya. Kenapa leluhur kita tidak bicara Tuhan, tapi berbicara ketuhanan? Proklamator kemerdekaan bangsa kita itu tidak berbicara Tuhan, berbicara ketuhanan. Ini kecerdasan yang luar biasa. Kenapa tidak berbicara Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan? Loh, apa bedanya Tuhan dengan ketuhanan? Jadi Tuhan itu ya sudah, ya zat mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tetapi ketuhanan ini ada unsur kemanunggalan. Jadi sebetulnya pesan ketuhanan yang Maha Esa itu ya, bahwa sebetulnya pesan leluhur kita itu bukan sekedar kita mengesahkan Tuhan, tapi lebih besar dari itu lagi, bagaimana kita bisa mengesah dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyadari kehadiran Tuhan. Dan ini sebetulnya kan sangat relevan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku bersama kamu, kata Quran. Aku lebih dekat dengan kamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Jadi Tuhan sebenarnya sudah ngasih alamat bahwa Tuhan itu bersama kita. Kalau Tuhan bersama kita, sebetulnya Tuhan memberikan informasi itu kepada kita. Karena Tuhan sedang memberikan pesan kepada kita. Tuhan ingin disadari kehadirannya dalam diri kita. Tuhan ingin disadari keberadaannya dalam diri kita. Inilah pesan penting dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tidak berbicara Tuhan, tapi berbicara ketuhanan. Lebih dalam lagi, ya. Karena apa? Ketuhanan itu berbicara tentang kesadaran. Kesadaran bahwa sesungguhnya Tuhan bersama kita. Kesadaran bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kesadaran bahwa sebetulnya keberadaan Tuhan dalam diri kita itu adalah nyata. Nah, ketika kita sudah bisa memasuki ya dimensi ini dengan kesadaran penuh, maka akan lahir yang namanya kemanusiaan. Yang dibicarakan di sini bukan manusia, tapi kemanusiaan. Lebih tinggi lagi. Luar biasa ya. Apa bedanya manusia dengan kemanusiaan? Karena nilai tertinggi dari manusia adalah aspek kemanusiaannya. Nilai kemanusiaannya. Itu adalah nilai tertinggi dari manusia. Sehingga ketika manusia sudah kehilangan ya nilai kemanusiaannya, kan tidak layak disebut manusia. Dan kemanusiaan ini diletakkan di sila yang kedua. Makanya saya punya keyakinan siapapun yang sudah menyadari ketuhanan yang Maha Esa, maka dia pun akan memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bahasa yang sangat tinggi. Maka disinilah kemudian ya dua sila ini akan membentuk sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dan persatuan hanya akan ada ketika kita berbeda. Karena kita berbeda, maka ada persatuan, namanya persatuan Indonesia. Ini sangat luar biasa. Kemudian sila yang keempat, berbicara bukan rakyat, tapi kerakyatan. Kerakyatan. Ini ada kata-kata yang indah di sini, kata-kata hikmah dan kebijaksanaan. Kata-kata hikmah itu sebetulnya itu adalah bahasa Rob, itu bahasa Tuhan ya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah dikatakan, yu'til hikmata mayyasha, wa mayyutil hikmata faqad utiya khairan katsir, wa mayyazakaru ila ulil albab. Allah menurunkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang mendapatkan hikmah, itulah yang disebut dengan ulul albab. Jadi ulul albab, jadi ulu itu artinya pemilik, albab itu dari kata lub. Jadi ulul albab itu adalah kata lain dari ahlul bait. Jadi orang-orang yang sudah menyadari kehadiran Tuhan dalam dirinya. Banyak orang yang mengesahkan Tuhan, tetapi dia tidak mengesah dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Perilakunya sangat berbeda dari yang diinginkan oleh Allah. Mengesahkan Tuhan itu sangat mudah, tetapi mengesah bersama Tuhan diperlukan kesadaran yang tinggi. Makanya itulah ajaran leluhur kita di tanah Nusantara ini adalah ajaran eling lan waspodo. Itu sangat luar biasa. Makanya muara yang terakhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ketika kekuasaan ini dikendalikan oleh hikmah dan kebijaksanaan, ketika kekuasaan dikendalikan oleh hikmah dan kebijaksanaan, maka keadilan sosial menjadi seluruh ya rakyat Indonesia. Nah, kita kan sedang belajar ya bagaimana menjawantahkan ya nilai-nilai luhur dari dasar negara Pancasila ini ya ke dalam kehidupan. Dan kita bangga sebagai bangsa Indonesia punya dasar negara. Dan dasar negara ini menjadi sebuah sumber dari segala sumber ya, undang-undang. Dan oleh karena itu, maka semua undang-undang yang dibuat di negara kita itu selalu bersumber ke sini. Nah, disinilah kita kemudian dijamin kebebasan untuk memiliki keyakinan yang berbeda, dijamin untuk memiliki kebebasan untuk berpendapat dan berkumpul. Ini luar biasa ya.
Kenapa? Karena ada kesadaran dari leluhur kita bahwa sesungguhnya perbedaan pendapat itu tidak bisa dihindari lagi. Kenapa? Karena kita ini tidak bisa memaksakan pendapat seseorang kepada orang lain. Justru yang harus kita hidupkan adalah menghargai perbedaan pendapat. Jadi walaupun kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, tetapi kita diajarkan leluhur kita untuk menghormati ya perbedaan pendapat itu. Karena apa? Karena kita akan belajar untuk bisa menemukan sudut pandang baru justru dari pendapat yang berbeda dengan kita. Dan kita tidak akan pernah menemukan sudut pandang baru ketika kita ingin memaksakan pendapat kita kepada orang lain atau memaksakan agar orang lain selalu setuju dengan pendapat kita. Jadi sebetulnya tidak layak lagi ya di negara kesatuan Indonesia ini, di NKRI ini yang sangat luar biasa ini, ya saling melecehkan perbedaan pendapat. Oleh karena itu, ya sudah saatnya kita tidak boleh lagi ya untuk saling merendahkan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah fitrah, seperti yang disampaikan oleh leluhur kita, ya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Baik para sahabat, ya saya tadi menyampaikan sebuah ilustrasi. Bayangkan ketika semuanya sama. Bayangkan ketika semuanya sama, kan menjadi sangat sulit, ya, menjadi sangat sulit. Nah, kita memang berbeda, tetapi kita sama-sama Tetapi kita sama-sama bodoh jika kita bertengkar karena perbedaan. Jadi sebetulnya kalau kita sudah menyadari kalau perbedaan itu adalah fitrah, ya tentu saja kita harus mengakhiri pertengkaran karena perbedaan. Ya oleh karena itu, maka kesadaran ini harus dimiliki oleh semua insan, ya semua manusia Indonesia, ya supaya kita bisa menjaga NKRI ini ya sebagai titipan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Karena NKRI ini bukan sekedar warisan buat kita, tetapi ini adalah titipan buat anak cucu kita. Perbedaan adalah rambu-rambu lalu lintas menuju sebuah kemuliaan. Jadi kalau kita bisa menjadikan perbedaan itu sebagai rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas itu kan tujuan utamanya adalah mengantarkan kita kepada tujuan. Dan tujuan kita ya berbangsa dan bernegara ini adalah menemukan sebuah kemuliaan. Ya, sejahtera, ya, adil, makmur, itu adalah sebuah kemuliaan. Nah, para sahabat ya, jika Tuhan tidak menciptakan perbedaan, maka kita tidak akan pernah belajar sesuatu. Dan kita belajar sesuatu justru karena kita berbeda. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, suami istri ya jelas ya berbeda. Nah, kalau dia mau belajar ya, menerima dan menghargai perbedaan, maka dia akan belajar sesuatu dari perbedaan itu. Dan itu untuk membawa ya keduanya kepada kedewasaan. Sehingga rumah tangga itu tangganya bisa membawa dia kepada kedewasaan ya, bukan justru ya membawa keduanya kepada dimensi kekanak-kanakan. Jika kita membenci perbedaan, kita sejatinya membenci seluruh manusia. Karena semua manusia diciptakan berbeda, tidak ada yang sama. Bahkan yang kembar pun tidak pernah sama persis. Jadi sebetulnya siapa yang menciptakan perbedaan? Ya jelas sang pemilik semesta itu sendiri. Jadi kalau kita membenci perbedaan, itu sama saja kita membenci seluruh manusia. Kalau kita membenci seluruh manusia, berarti kita juga membenci pencipta dari seluruh manusia. Karena perbedaan itu adalah fitrah. Oleh karena itu maka Gus Dur mengatakan tadi, perbedaan itu fitrah. Oleh karena itu perbedaan harus ditempatkan ya sebagai sebuah nilai-nilai universal. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang bermasalah adalah keegoisan kita dalam memandang perbedaan. Jadi perbedaannya sendiri tidak masalah sebetulnya. Yang bermasalah itu adalah keegoisan kita. Apa yang disebut dengan ego? Nah, ini saya jelaskan sedikit ya, supaya para sahabat mengerti. Karena sering sekali kita mengatakan kata ego, tapi tidak mengerti barangnya. Ego itu adalah diri palsu. Apa itu diri palsu? Diri palsu adalah pikiran yang tidak diterangi oleh cahaya ilahi. Ketika pikiran seseorang tidak diterangi oleh cahaya ilahi, karena dia belum bisa mengendalikan pikirannya, dia belum menemukan pengendali pikirannya yang namanya kesadaran, maka pikiran yang mengendalikan seseorang yang tidak ya dikendalikan oleh kesadarannya, itu yang disebut dengan diri palsu. Jadi sebenarnya diri palsu itu adalah pikiran gelap yang dimiliki seseorang, dan kemudian pikiran gelap itu diidentifikasi sebagai dirinya sendiri. Makanya dalam dunia meditasi kita mengenal, jangan kita mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Jangan mengidentifikasi diri kita sebagai tubuh. Karena diri kita yang sesungguhnya adalah sang pemerhati pikiran, yang disebut dengan kesadaran. Nah, ego itu apa? Ego itu adalah diri palsu kita. Makanya ada sebuah ilustrasi yang sangat bagus untuk menceritakan ego. Jadi ego itu ibarat luka yang menganga. Kalau orang punya luka yang menganga, sedikit saja tersentuh, maka dia akan mudah sakit. Ya seperti luka di tangan menganga, tersentuh sedikit saja sakit. Ego itu seperti itu. Makanya sepanjang kita masih mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran,
yang tidak dikendalikan oleh kesadaran, maka kita akan menjadi diri palsu. Nah, itulah bahayanya pikiran. Itu yang disebut dengan ego. Oleh karena itu maka ya tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang salah itu adalah, yang bermasalah itu adalah keegoisan kita dalam memandang perbedaan. Oleh karena itu maka banyak sekali ya orang yang tidak sadar, kemudian ingin membuat semuanya menjadi sama. Ya, itu adalah karena keegoisan, itu karena diri palsu, pikiran yang masih gelap, pikiran yang belum diberikan mendapatkan cahaya ilahi, pikiran yang belum dikendalikan oleh kesadarannya. Para sahabat ya, perbedaan itu membuat kita berpikir bahwa kita memerlukan beberapa sudut pandang yang berbeda untuk menemukan sebuah solusi yang lebih baik. Justru ya perbedaan itu membuat kita menjadi sangat kritis, sangat kreatif, komunikatif, kolaboratif, sesuai dengan prinsip-prinsip manusia abad 21. Nah, ketika kita bisa menjunjung tinggi perbedaan, bisa menerima dan menghargai perbedaan, justru kita akan memiliki sudut pandang yang yang banyak ya terhadap untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Ya, itulah pentingnya perbedaan. Nah, disinilah ya saya beri judul perbedaan itu adalah rahmat. Jika fokus pada perbedaannya, ya, maka kita akan bertengkar. Sementara jika kita fokus pada hal baik dari sebuah perbedaan, kita akan menjadi semakin kuat. Oleh karena itu, maka ketika ada perbedaan, cobalah fokus pada hal baik dari perbedaan itu. Bukan fokus pada perbedaannya, supaya kita bisa saling menguatkan. Perbedaan diciptakan agar kita berusaha lebih dalam, belajar mencintai sesama. Para sahabat, ya, kalau kita mencintai orang yang baik kepada kita, yang setuju dengan kita, itu biasa. Tapi kalau kita bisa mencintai orang yang mungkin tidak baik kepada kita, menurut ukuran pikiran kita, atau orang itu tidak setuju kepada kita, ketika orang tidak setuju dengan kita, tidak sama dengan kita, dan kita tetap mencintainya, bukankah itu adalah cinta yang sesungguhnya? Bukankah itu adalah cinta yang sejati? Karena di situ tidak ada syarat. Jadi kalau saya akan mencintai Anda, saya akan menyayangi Anda kalau Anda sama dengan saya. Saya akan menyayangi Anda kalau keyakinan Anda sama dengan keyakinan saya. Saya akan mendoakan Anda kalau keyakinan Anda sama dengan keyakinan saya. Kalau begitu, bagaimana kita bisa memiliki ya sebuah pengakuan bahwa kita menuhankan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Kalau kita menuhankan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, harusnya ya sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu terrefleksikan di dalam diri kita, sehingga kita pun menjadi pengasih dan penyayang. Tuhan mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi Tuhan itu berbuat baik ya, tidak bergantung pada kebaikan kita kepada Tuhan, karena Tuhan memang maha baik. Jadi kebaikan beliau kepada kita, karena kecintaan beliau kepada kita, tidak bergantung pada kebaikan kita kepada beliau. Nah, oleh karena itu ya para sahabat ya, perbedaan ya diciptakan agar kita berusaha ya lebih dalam untuk belajar mencintai sesama. Jadi kalau kita mau mencintai aja harus sama, ya, itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Berarti kita tidak mengerti kalau perbedaan itu adalah fitrah. Setiap kali kita melihat perbedaan pendapat, kita sejatinya sedang belajar sudut pandang yang baru. Dan saya mengatakan tadi, justru kita lebih banyak belajar sudut pandang baru dari mereka yang tidak sependapat dengan kita. Nah sama ya, seperti saya memberikan kajian-kajian seperti ini. Ya saya menghargai kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan saya. Jadi tolong juga ya mereka yang berbeda pendapat dengan saya juga menghargai. Makanya kita punya platform media sosial, itu kan ada aturan ya. Sampaikan pandangan-pandangan yang sopan, saling menghormati, saling menghargai. Kalau Anda ingin dihargai dan dihormati oleh orang lain, ya tentu saja Anda harus menghormati dan menghargai orang lain. Jadi oleh karena itu maka ya kita kembangkan ya prinsip saling menghormati perbedaan. Perbedaan pendapat tidak bisa dihindari lagi karena memang pikiran kita juga berbeda. Oleh karena itu maka tugas kita dalam semesta ini adalah saling menghormati dan menghargai. Ya, bukan memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Jadi setiap kali kita melihat perbedaan pendapat, kita sejatinya sedang belajar sudut pandang yang baru. Ini yang disebut dengan perbedaan itu adalah rahmat. Jadi perbedaan akan menjadi rahmat manakala kita ya bisa mendapatkan sudut pandang baru dari orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, kebanyakan kita ini mohon maaf ya, ketika orang lain berbeda pendapat dengan kita, ya kita berduel dengan mereka. Ketika orang lain berbeda pendapat dengan kita, nah kemudian kita bersaing dengan mereka. Ya, mohon maaf ya, apalagi ya kita ini di tahun-tahun politik kadang-kadang ya perbedaan pilihan politik saja membuat kita menjadi berbeda ya, membuat kita menjadi musuh-musuhan. Tentu saja mari kita sadari bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi.
Yang namanya pesta itu adalah kegembiraan isinya. Pesta itu adalah sukacita. Kalau pemilu itu adalah pesta demokrasi, mari kita bersukacita dalam perbedaan. Mari kita tetap bergembira dalam perbedaan. Ayo, ya nggak apa-apa, ya. Siapa dukung siapa, siapa dukung siapa. Jangan sampai satu keluarga karena perbedaan politik kemudian harus berbeda, ya. Itu sangat luar biasa ya kalau kita seperti itu, ya. Artinya kita tidak mengerti ya fitrah perbedaan itu sendiri. Jadi perbedaan bisa membuat kita benci kepada lawan kita. Tetapi perbedaan juga bisa membuat kita mencintai lawan kita. Nah, disinilah sebetulnya sudut pandang, seni memandang perbedaan itu. Oleh karena itu, maka disinilah kita latihan untuk mendewasakan pikiran kita. Kita belajar lebih banyak dari orang yang berbeda pendapat daripada orang yang selalu sependapat dengan kita. Tugas kita adalah mencari keuntungan dari setiap perbedaan. Jika kita melakukannya, kita akan menjadi manusia yang sejati. Jadi ketika kita bisa melihat ya mengambil keuntungan dari setiap perbedaan, maka itu akan mendorong kita untuk menjadi manusia yang sejati. Hidup bukan tentang mempermasalahkan sebuah perbedaan, melainkan saling melengkapi kekurangan. Makanya saya bilang tadi, belajar dari semesta, belajar dari alam. Alam mengajarkan kepada kita saling membutuhkan, bukan saling menginginkan. Maka saya ilustrasikan tadi, bumi tidak menginginkan jadi matahari. Matahari juga tidak menginginkan jadi bumi. Bumi dan matahari menjalankan peran masing-masing, sunatullahnya, hukum alamnya, sesuai dengan peran semesta yang diberikan kepada dirinya. Dan ketika dua-duanya menjalankan peran, ya sendiri-sendiri tanpa saling menginginkan, apa yang terjadi? Keharmonisan. Jadi sebetulnya setiap manusia datang ke semesta ini akan diperankan oleh Allah untuk peran yang berbeda. Karena setiap manusia unik. Jadi saya punya keyakinan, setiap manusia itu sebetulnya jenius di bidangnya masing-masing. Di bidangnya masing-masing. Cuma ya kita ini belum bisa menemukan kita jenius di bidang apa. Maka ada yang namanya personal genius zone. Itu harus kita temukan. Jadi personal genius zone itu artinya adalah kita ini semua harus menemukan kita ini jenius di bidang apa. Dan ketika sudah menemukan kita jenius di bidang apa, itu berkah semesta buat kita. Dan siapa yang menemukan berkah, maka dia sudah menemukan tujuan hidup. Dan ketika tujuan hidup sudah dia temukan, maka berkah ini akan berkembang. Ketika berkembang berkah ini, maka dia bagikan berkah ini kepada banyak orang. Maka orang itu sudah menemukan arti hidup. Jadi sebetulnya di dalam hidup kita harus menemukan dua. Satu, menemukan tujuan hidup, yaitu menemukan berkah dalam diri kita, yaitu personal genius zone kita. Yang kedua adalah menemukan arti hidup. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan berkah dalam diri kita kalau kita selalu menjadi orang lain? Kalau kita mengizinkan jadi orang lain. Kalau kita tidak menjadi diri sendiri, maka berkah itu tidak akan pernah kita temukan. Itulah yang saya katakan, jangan takut untuk menjadi berbeda, takutlah untuk menjadi sama. Karena apa? Karena sesungguhnya kita fitrahnya berbeda. Dan kita direncanakan untuk tujuan yang berbeda. Oleh itu, berhenti membandingkan diri kita dengan siapapun. Jadilah diri sendiri. Begitu kita menemukan berkah dalam diri kita, yang namanya personal genius zone, maka berkah itulah yang akan menolong kita. Dan menolong sesama kita. Ketika kita menemukan berkah, maka kita sudah menemukan tujuan hidup. Ketika kita sudah membagikan berkah, disitulah kita menemukan arti hidup. Itulah sempurnalah kita ya. Ketika kita bisa menerima perbedaan sebagai fitrah. Barangkali itu para sahabatku yang dirahmati Allah, prolog dari saya ya. Semoga kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Dan saya melihat tadi sudah banyak yang raise hand. Sengaja malam ini ya paparan saya tidak terlalu lama karena saya ingin mendengarkan pandangan-pandangan dari para sahabat semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melihat di layar monitor saya sudah ada Mas Carol dari Manado ya. Sudah ada Ibu ya, Ibu saya nggak tahu ini Ibu Surandi atau Bapak. Oh, Pak Surandi ya, Pak Surandi. Ya, sambil menunggu yang lain, saya persilakan dulu kepada Mas Carol. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Terdengar suara saya? Terdengar. Silakan. Maaf masih farau ini baru lumayan sembuh dari flu. Baik, saya bacakan atau ungkapkan pemikiran, entah boleh diterima sebagai pertanyaan atau boleh juga pemikiran ya, sebagaimana judul malam ini. Secara tegas judul ini mengajak kita untuk mensyukuri keunikan pribadi. Tapi sekaligus kita perlu sadar akan hal-hal tertentu yang perlu menuju suatu katakanlah keseragaman. Prioritas akan keunikan diri tidak menghapus arah atau
kesatuan kita. Contohnya, ada seorang arsitek bangunan gereja mendapat inspirasi dari prinsip eko masjid. Di sini ada keunikan masing-masing antara bangunan masjid dan bangunan gereja. Tapi ada satu kesatuan arah, itulah eko. Eko masjid dan eko gereja. Eko singkatan dari ekologi. Jadi bangunan masjid maupun gereja masing-masing memperhitungkan dampak dan keramahannya dengan lingkungan atau ekologi. Ayah guru dalam hal ini juga mengajak kami semua untuk mensyukuri keunikan masing-masing, tapi tetap mengajak untuk memikirkan salah satu arah yang sama, itulah juga hakikat. Maka wajar ketika kali lalu saya mengangkat tentang tata laksana korban yang tak menutup kemungkinan malah menghambat ke arah hakikat. Ayah guru secara open-minded mengakui bahwa bisa saja tata laksana atau syariat tahunan tersebut bisa berubah. Hakikatnya kan keegoisan atau diri palsu kita itu, kedagingan kita manusia yang sebesar-besarnya yang perlu ditinggalkan. Bukannya korban makhluk lain. Diri sendiri yang perlu dikorbankan sesuai An-Nisa ayat 66. Maka disinilah terlihat juga kiranya adanya keunikan dalam tata laksana. Ada yang bagian menyembeli, ada yang bagian memberi uang, ada yang bagian membagi-bagikan, dan lain sebagainya. Tapi arah yang satu itu tadi di atas, ialah hakikat, yang sebenarnya perlu dilihat sebagai suatu bentuk keseragaman arah untuk dihayati dan dipraktikkan. Itulah menyembelih, mengorbankan keegoisan pribadi, diri yang palsu. Ya, demikian Ayah Guru. Oke, kita sambut ya. Ini kan kita sedang latihan menghargai dan menerima perbedaan, termasuk perbedaan pendapat. Jadi oleh karena itu di ruang ini nggak usah khawatir, karena kita akan hargai orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang dewasa dan siap untuk menerima perbedaan itu. Saya sangat setuju. Kita harus menghargai keunikan pribadi, karena kita memang unik. Tidak ada manusia yang sama, wajah kita saja berbeda. Tetapi kita menuju persamaan, karena sama-sama manusia. Jadi kita ini walaupun punya keunikan pribadi, jangan lupa ada kesamaannya, sama-sama manusia. Jadi oleh karena itu, ya kita harus sadar sebagai sama-sama manusia, dan manusia cuma dua unsur, jasmani dan rohani. Dan rohani kita ini sebenarnya adalah ya ruhku yang ditiupkan Tuhan ke dalam diri kita. Jadi oleh karena itu maka sebenarnya Tuhan itu adalah ya, dia yang berada di setiap tubuh yang berbeda. Jadi kalau kita sadar dengan kemanusiaan kita sebagai manusia, maka kita juga tidak akan pernah yang menghilangkan keunikan pribadi kita. Justru kita akan bisa mengembangkan keunikan pribadi kita, manakala kita menyadari bahwa kita sebenarnya sama-sama sebagai manusia. Jadi apa yang dikemukakan oleh Mas Carol itu bukan pertanyaan, tetapi sebuah pandangan, dan pandangan yang sangat cerdas, sangat luar biasa. Saya sangat menghormati dan menghargai. Semoga suatu saat pandangan ini juga bisa dimengerti ya Mas Carol oleh banyak orang, dan kita harus hati-hati. Kita tidak bisa memaksa orang lain harus berkesadaran sama dengan kita, karena orang lain pun punya kesadaran yang berbeda. Oleh itu maka saat ini mari kita hargai perbedaan itu, bahwa suatu saat mungkin saja orang lain berada di kesadaran kita yang sudah kita capai hari ini. Kalau mereka mau, itu juga proses alam yang sangat alami. Jadi oleh itu maka proses menjustifikasi orang lain karena perbedaan kesadaran, perbedaan pandangan, itu juga sudah harus kita mulai belajar ya untuk meniadakannya. Kita belajar menerima sekaligus menghargai bahwa perbedaan itu ada. Asik kan? Menjadi indah ya. Itu saya kira pendapat ya dari Mas Carol. Saya sangat berterima kasih dengan pandangan itu. Baik ya, kita lanjutkan. Ada Pak Surandi dari Ciamis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini ayah saya dari dalam perjalanan sehingga mungkin agak terganggu, tetapi mudah-mudahan apa yang saya ingin tanyakan bisa cukup dipahami atau jelas begitu. Baik, yang pertama, ayah saya ingin bertanya tentang, saya seorang guru, ayah ini
Saya guru SMP dan saya pernah mengenal ada yang namanya teori kecerdasan ganda dari Howard Gardner begitu ya. Iya. Pertanyaan saya adalah bagaimana tanggapan ayah tentang teori itu? Yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bagaimana kecerdasan itu nanti dihubungkan dengan kecerdasan yang ada di dalam kolbu. Katakanlah menurut siapa At-Tirmidzi misalnya, di sana ada 4 tingkatan. Mulai dari sadar, kemudian ada kolbu, ada fuad, ada lub begitu. Nah, itu di mana titik-titik itu sesungguhnya perbedaan itu. Kemudian yang terakhir, mohon maaf, ini ada 3. Ini tentu ada perbedaan agama juga. Artinya kita harus menghormati bagaimana orang lain memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Pertanyaan saya, bagaimana seharusnya saya bersikap menghargai perbedaan itu, tetapi tidak terjebak pada relativitas agama begitu. Itu Ayah, terima kasih. Mungkin itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surandi. Beliau adalah guru SMP dan harus ingat bahwa seorang guru jangan pernah memaksa agar siswanya harus sama. Ya, jadi Pak Surandi, bagus kalau di sekolah itu sudah dipikirkan lagi tentang seragam ya. Nah, seragam ini berbahaya. Seragam ini kalau salah-salah memahami, akibatnya jadi penyeragaman. Kalau penyeragaman cuma di sekedar baju, itu tidak menjadi masalah. Tapi ketika siswa diseragamkan untuk mencapai hasil yang sama, padahal jelas-jelas dia makhluk pribadi yang unik, seperti yang disampaikan Mas Keral tadi, itu kan justru melanggar hukum alam. Makanya di sekolah itu harusnya tidak ada benar salah. Yang ada itu adalah portofolio sebetulnya. Yang ada itu harusnya ya portofolio, ya kemajuan kesadaran setiap siswa. Makanya perhatikan ya rapot sekarang ya, terutama rapot sekarang yang kampus Merdeka Belajar ya, banyak narasinya ya. Kalau dulu zaman kita kan rapot itu nilainya 7, 6 itu kan hukuman ya. 3 bahkan ya. Sehingga ketika dikasih 3 oleh guru tidak naik kelas. Sepertinya guru itu memiliki kemampuan untuk mendeteksi masa depan seseorang. Kadang-kadang ada yang egois ya, dia memberikan nilai mematikan. Seakan-akan ya siswa itu harus menjadi seperti dia. Karena dia guru sejarah, maka dia siswa harus seperti dia, pintar sejarah. Itu tidak boleh lagi seperti itu. Itulah pentingnya guru mengenal kecerdasan majemuk. Ya. Nah, ini kecerdasan itu bahasa Inggrisnya kan intelligence. Berbeda dengan intelektualitas. Kalau intelektualitas itu keterampilan berpikir, itu dimensi akademik, yaitu yang disebut dengan mengingat, kemudian memahami, kemudian menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai mensintesa. Itu semua namanya intelektualitas. Nah, kecerdasan ya itu berbeda ya. Kecerdasan itu intelijensia. Makanya kecerdasan itu seperti yang disampaikan tadi ya dalam sebuah hadis ya, itu berhubungan dengan kolbu, ya berhubungan dengan fuad, berhubungan dengan lub itu. Jadi sebetulnya yang namanya kecerdasan itu berhubungan dengan kesadaran. Makanya guru itu juga harus mengenal yang disebut dengan kecerdasan yang melampaui pikiran. Nah, itu ya yang dicapai oleh para nabi, para rasul, sehingga mereka bisa pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Ya itulah ya. Nah, itu harus bisa itu ya. Dan sebetulnya ya penting ya guru-guru mengetahui hal ini ya. Jadi sebetulnya jangan heran ketika ada orang prestasi akademiknya tinggi, tetapi kemudian ujung pangkalnya gelar akademiknya tinggi pun, mohon maaf ya, mesti melakukan hal-hal yang di luar norma, misalkan korupsi, misalkan itu kan sebetulnya antara intelektualitas dengan kesadaran itu timpang ya, karena dia itu belum menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran, yaitu kesadaran. Itulah pentingnya kita bertemu dengan seorang guru yang bisa membongkar kecerdasan yang melampaui pikiran dalam diri kita. Ya, itu. Jadi, ya, itu pandangan saya terhadap kecerdasan majemuk. Jadi oleh karena itu maka guru itu harus sadar bahwa siswa ini adalah ya tamu agung yang datang ke semesta yang direncanakan Tuhan, bukan yang direncanakan guru. Ya, jadi oleh karena itu maka guru harus menjadi fasilitator, bukan menjadi diktator, ya. Ya, diktator, sehingga banyak yang guru tidak sadar, sehingga siswa harus menjadi seperti dirinya. Itu salah ya. Harusnya siswa menjadi dirinya sendiri lewat bantuan guru. Makanya guru itu dari dua kata, gu dan ru. Gu itu artinya kegelapan, ru itu artinya cahaya. Jadi guru itu sebetulnya yang bisa mencahayakan siswa. Makanya pendidikan bukan mengisi bejana kosong, tapi pendidikan adalah mengembangkan cahaya yang ada dalam diri setiap pribadi. Itu ya Pak Surandi. Lalu pertanyaan yang kedua tentang bagaimana supaya tidak terjebak dalam toleransi. Saya punya
satu kata, satu kalimat yang semoga ini bisa dimengerti oleh semuanya. Kita tentu saja harus yakin pada pilihan kita tanpa harus usil dan menyalahkan pilihan orang lain. Itu saja. Kita harus yakin pada pilihan kita dan tanpa harus usil dan menyalahkan pilihan orang lain. Karena agama itu jalan, ya silahkan saja lewat jalan manapun. Yang paling penting adalah kita tekun di jalan yang sudah dipilih oleh kita. Yang paling penting kita tekun di jalan yang sudah dipilih oleh jalan kita. Pahami semuanya. Ya, jangan kita ini menganggap jalan kita yang terbaik, tetapi kita nggak jalan-jalan. Kita sudah memilih jalan dan kita menganggap jalan ini yang terbaik, ya sudah tekun di jalan kita tanpa harus memikirkan jalan orang lain. Karena jalan yang berbeda pasti tujuannya juga sama. Ya kan, untuk mencapai tujuan yang sama kan bisa lewat jalan yang berbeda. Jadi supaya tidak terjebak, ya seperti pertanyaan Pak Suradi tadi, kalimatnya sederhana. Kita harus yakin pada pilihan jalan kita, tekun di jalan kita tanpa harus usil dan menyalahkan pilihan jalan orang lain. Saya kira itu. Ya. Terima kasih ya Pak Surandi. Sama-sama, terima kasih. Ya. Baik ya. Silakan Pak ES ya. Ini saya nggak tahu. Nih mohon maaf kalau saya salah memanggil. Pak ES ya. Silakan. Karena di sini tulisannya Pak ES ya. Saya mungkin perlu dikenalkan namanya Bapak. Ya, silakan. betul ya Guru. Saya sendiri nggak memantau bahwa saya itu disingkat ES di situ. Nama saya Endang Suhendar. Silakan Pandang. Maaf kalau saya juga kadang-kadang ingin menyebut ayah Guru tuh Kang Ipul aja. Boleh, nggak masalah. Saya tidak pernah mengenalkan nama saya ayah Guru, tidak. Tetapi hanya orang-orang itu aja menyebut saya begitu, dan saya tidak pernah pakai atribut apapun. Setuju dengan itu, tapi kadang-kadang saya ingin menyebutnya Kang Ipul aja. Boleh. Jadi biar agak akrab dikit lah. Silakan, Pandang. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya sangat berterima kasih dan bersyukur bisa bertemu walaupun sementara ini lewat Zoom. Mungkin suatu saat saya juga ingin bertemu. Ya, kira-kira ada hal yang terus terang saya itu ingin ke kota, Kang Ipul. Ya. Saya ingin ke kota, ingin diantar, dibimbing, bahkan kalau perlu mohon bantuan untuk bebersih lah gitu. Ya. Bebersih karena sulit sekali membersihkan itu. Apalagi bagian punggung saya yang di belakang itu kan sulit digosok sendiri gitu. Mungkin perlu bantuan itu. Ya. Maklumlah di kampung kan masih bobolokot nih. Ya. Walaupun sementara ini saya di kota yang sangat jauh tapi merasa diri di kampung. Jadi saya di mana nih? Di mana Pandang? Ya? Di mana lokasinya? Sementara ini saya sedang ngumbara, Kang Ipul. Saya sedang ngumbara di Jenewa, di Swiss. Okay. Jadi saat ini baru jam 3 lebih, jam 4 kurang nih. Wah, luar biasa. Siang di sini. Makanya saya gunakan kesempatan ini walaupun bagaimana saya harus ketemu. Mungkin suatu saat saya ingin ketemu langsung gitu. Ya, dengan senang hati. Ingin diantar ke kota lah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat berterima kasih dengan penjelasan tentang perbedaan. Saya sangat setuju dan memang kita diciptakan berbeda-beda. Saya pernah berteman dengan teman-teman saya dari berbagai bangsa yang memang berbeda, tapi ketika kita disatukan oleh isu yang sama, kita bisa berpelukan, kita bisa saling membantu, saling menerima, saling memberi gitu. Bahkan saya bisa dekat sekali dengan suku bangsa atau orang yang oleh sebagian dari kita itu sangat dibenci. Ya. Tapi secara individu mereka baik dengan saya. Ya. Mereka keyakinannya berbeda dengan saya. Saya berteman dengan banyak keyakinan, yaitu tadi termasuk dengan keyakinan oleh orang yang paling kita benci di sini lah katakanlah gitu. Saya bisa berteman dengan mereka dengan kesamaan gitu. Dan bercanda-canda dengan biasa aja gitu ya.
kita nikmati perbedaan itu. Dan kita memang nggak berbicara perbedaan, walaupun mungkin secara politis atau secara apa kita berbeda gitu. Nah, terus yang ini terakhir aja saya kira. Mungkin kalau suatu saat saya ingin banyak pertanyaan nih Kang Ipul. Yang terakhir ini terkait dengan beberapa video sebelumnya. Saya ingin bertanya tentang kehidupan sebelum. Mudah-mudahan Kang Ipul bisa menangkapnya, kehidupan sebelum kita sekarang. Kalau tidak salah disebutkan bahwa ada kehidupan kita sebelum dan bahkan sesudahnya. Bahkan saya terpukau dengan cerita Kang Ipul tentang, udah lama sih ini, tentang yang kucing di mana itu, di rumah makan itu. Lalu yang apa namanya, yang kehidupan setelah itu kemudian nemplok di pohon mangga juga. Saya masih ingat itu. Itu bagaimana kita memahami seperti itu, kehidupan sebelum, kehidupan saat ini, dan kehidupan yang akan datang itu rangkainya seperti apa? Apakah kita bisa sadar tentang kehidupan sebelum kita, tentang kehidupan setelah kita? Apakah itu sebagai kita atau sebagai apa gitu? Apakah yang sebelum itu sebagai endang yang seperti saat ini, yang ke depan juga endang sebagai yang saat ini, atau seperti apa? Lalu saya terpukau dengan itu, Kang Ipul, tentang suatu saat Kang Ipul cerita tentang Nabi Muhammad dilempari di Taif. Saya sering mendengar itu dan saya biasa mendengarnya biasa sebagai cobaan dan bagaimana tingkat kesabaran Nabi kita. Tapi saya begitu terpukau ketika Kang Ipul menyebutkan, mudah-mudahan masih ingat persis, ya Muhammad, itu aku. Begitu kan Ipul? Iya, betul. Begitu dilempari itu, bahkan seringkali disebutkan bahwa Nabi kita itu bisa membalasnya dengan cara apapun. Waktu itu dengan tingkat kesadaran yang mungkin belum tidak maksimum kata. Tapi saya begitu terpukau begitu disebutkan bahwa ya Muhammad itu aku. Jadi yang melempar itu aku. Saya sangat sangat terkesan bahwa sebenarnya itu aku gitu yang ya alam semesta itu yang berhadapan dengan kita itu sebenarnya. Dan terakhir Kang Ipul, saya punya pendapat bahwa bahasa yang universal itu memang terjadi pada semua umat, semua bangsa, semua suku, apapun bentuknya itu. Saya sedang mengamati pendapat-pendapat termasuk filsuf yang lama-lama. Di antaranya yang saya ingat itu, Socrates ketika mau dihukum mati, dia pernah bilang, Socrates tidak akan mati. Jadi hanya body Socrates yang hilang katanya. Dia sudah mengatakan bahwa body and soul itu ada di dalam dirinya mereka. Filsuf-filsuf itu. Juga saya terpukau, dan ini terkait dengan yang penjelasan Kang Ipul sebelumnya, bahwa Einstein itu pernah mengatakan bahwa waktu itu ilusi. Kalau diizinkan, saya ingin bacakan ini pendapat ini Pak Kang Ipul. Jadi kebetulan saya pegang bukunya ini. Jadi kata Einstein itu bahwa time itu adalah ilusi, illusion. Kita bisa keluar dari itu kapanpun kita mau, kata Einstein. Sederhananya dengan meninggalkan waktu itu masuk ke present moment yang disebutkan Ibu itu hari ini, sekarang, di sini, yang itu. Yang saya kagetkan, then the value of going to heaven will be achieved. Jadi ketika kita bisa mencapai itu hari ini di sini, itu the value of going to heaven will be achieved. Jadi surga itu kita capai di situ. Itu Einstein yang mengatakan. Saya kadang-kadang heran, kenapa kok bangsa-bangsa lain yang tidak bersentuhan dengan Al-Quran kadang-kadang bisa sampai ke situ. Bahkan ada seorang filsuf di Belanda, Kang Ipul,
Spinoza. Spinoza bilang, Dio sifat natura, natura sifat Dio. Jadi Tuhan adalah natur, natur adalah Tuhan. Kok bisa sampai sementara kita yang sudah disediakan di dalam Al-Quran masih mencari-carinya gitu. Itu banyak sekali yang terkait. Kalau nanti suatu saat mungkin kalau insya Allah bisa ketemu nanti di tanah air, saya ingin sampaikan beberapa hal itu yang ternyata sangat terkait dalam bahasa yang universal. Begitu, Kang Ipul, mohon maaf saya agak menyita waktu karena saking senangnya saya bisa berkomunikasi langsung. Walaupun sementara ini lewat Zoom dulu. Terima kasih banyak. Salam untuk semuanya Bapak Ibu sekalian. Salam dari jauh. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu muka. Terima kasih Kang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Endang ya, saya panggil ayah aja karena beliau ini usianya sangat udah mapan ya. Saya masih kanak-kanakan. Saya sudah di atas Kang Ipul. Ya, selagi bertugas di Swiss ya, Pak Endang. Ya. Baik ya. Ini banyak sekali. Tentu saja saya tidak akan bisa menjelaskan semua, ini perlu 20 SKS ya. Ya, ini luar biasa ya, pengetahuan yang sangat luas ya. Tapi saya coba kasih komentar sedikit-sedikit ya untuk penegasan. Tadi ada satu keinginan yang sangat mulia dari Pak Endang, Ayah Endang, untuk pergi ke kota. Itu ada perintahnya loh di Quran surat An-Nisa ayat 66 yang disitir oleh Mas Carol tadi itu. Ada kata-kata begini di Quran itu. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Gitu. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Jadi kampung itu kan selalu identik dengan kegelapan, kebodohan, keterbelakangan. Dan syarat untuk keluar dari kampung ternyata di Quran dikatakan bunuhlah dirimu. Ada pernyataan yang bagus di Quran surat An-Nisa itu begini kata-katanya. Hal itu lebih baik bagimu. Hal itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menguatkan kamu. Gitu. Jika kamu melaksanakan pelajaran itu lebih baik bagimu dan Allah akan menguatkan kamu. Itu di Quran surat An-Nisa ayat 66. Nah, ada lagi padanannya di Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Itu dikatakan, hendaklah kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu dan lihatlah di sana banyak makanan yang baik. Nah, ini makanan bukan dimakan tapi dilihat, ya. Jelas ini tidak berhubungan dengan mulut jasmani tapi dengan mulut rohani. Karena sejatinya diri kita kan ruh. Makanya makanan ruh ya tentu saja ruh. Diri sejati kita adalah nur, makanannya nutrisi bagi nur ya tentu saja nur juga, bukan unsur-unsur yang di luar dari nur. Jadi saya cuma bisa mendoakan terhadap keinginan yang pertama ini, semoga suatu saat bisa bertemu saya dan saya diberi kesempatan untuk mengantarkan Ayah Endang ini pergi ke kota. Pergilah ke kota yang aman. Watin, wazaitun, wahadal baladil amin. Pergilah kamu ke kota yang aman. Dan temukan zaitun dalam dirimu, maka kita akan bisa pergi ke sana. Jadi semua sudah tersedia di sini. Semua sudah tersedia di sini. Sebenarnya asal tahu kuncinya saja, kita akan bisa masuk. Ya, kemudian yang kedua, ya saya juga sangat setuju ya. Apapun perbedaan kita, ketika kita disampaikan pada isu yang sama, kita bisa berpelukan. Saya sering sekali ya bertemu dengan teman-teman saya, karena saya berteman dengan siapapun. Saya berteman dengan para pendeta, saya berteman dengan para ulama, saya berteman dengan para pedanda, saya berteman dengan para biku, saya berteman dengan semuanya, ya. Dan ternyata pernah suatu saat kita berpelukan di tempat yang sama dalam isu yang sama. Misalnya ketika kita berhadapan dengan satu isu saja, bencana alam gitu, yang menyangkut kemanusiaan. Di situ kita sudah tidak berpikir lagi apa keyakinan kita. Di situ kita berpelukan. Ternyata bahasa yang paling universal dari semua adalah bahasa cinta. Bahasa kemanusiaan. Itu ya kenapa ya tadi saya menyampaikan Pancasila. Sila pertama kan ketuhanan. Dan siapa yang sudah menyadari ketuhanan, maka dia juga menyadari kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu adalah fitrah ya. Jadi kemanusiaannya manusia itu adalah sifat Tuhan sebetulnya. Kemanusiaannya manusia itu adalah sifat Tuhan sebetulnya. Makanya tugasnya manusia itu kan tahaluk bihalakillah.
Kalau bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah kan gitu. Makanya Allah mengatakan wa asin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi mekanisme perbuatan baik itu harus seperti cara Allah melakukannya kepada kita. Makanya tadi kan saya menyampaikan, kalau kita selalu senang kepada orang yang sependapat dengan kita tidak akan pernah maju-maju. Justru cinta kita yang sejati itu, kalau kita bisa menyenangi yang kontra dengan kita, disitulah sebetulnya kedewasaan kita teruji. Jadi itu ya, Ayandang, luar biasa ya. Nah, tentang kehidupan sebelumnya, dunia sains pun sudah banyak membicarakan hal-hal ini. Ada yang namanya past regresi, ada yang namanya past life, ya. Jadi bahwa manusia punya dua pikiran, pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Ada yang namanya subconscious mind, ya, itu sebagai long term memory pada diri manusia. Ya, sedangkan pikiran sadar kan short term memory. Dan dunia psikologi sekarang ini kan sudah membuktikan bahwa sebetulnya kehidupan yang lalu itu memang ada, gitu ya. Jadi sebenarnya siklus kehidupan itu ada. Jadi kalau saya ditanya, terus yang mana? Ya, endang yang mana? Tentu saja endang yang hidup dengan endang yang kehidupan berbeda. Karena hidup dengan kehidupan berbeda. Yang tidak pernah mati itu hidup. Yang akan mengalami kematian itu kehidupan. Jadi ketika hidup itu ya memasuki kehidupan, ya di situ akan terjadi kematian. Jadi sebetulnya hidup itu abadi, sedangkan kehidupan tidak abadi. Nah, terus yang hidup yang mana yang abadi? Ya endang yang itu yang abadi, yang percikan cahaya Tuhan. Dan itu kan sebetulnya akan terus menerus ya mengalami proses belajar ya di dalam kehidupan dan perlu tubuh baru jelas. Ya, jadi kalau saya berbicara tentang ini ya sebetulnya saya punya kiriman buku dari seorang teman, dan teman saya ini justru agamanya bukan Islam ya gitu. Jadi ini buku ini asalnya bahasa Belanda, Pak Endang. Mungkin lagi di Swiss bisa dicari itu ya. Jadi buku ini ditulis oleh namanya saya lupa lagi. Itu punya cerita tentang bagaimana beliau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu tentang siklus kehidupan, tentang reinkarnasi. Mungkin nanti saya copy ya bukunya, kalau saya copy judulnya, mungkin nanti bisa dikasih kontak ya ke admin di sini ya. Itu cerita tentang itu. Jadi ada seorang Indonesia yang sangat cerdas, hidup lama di Belanda, kemudian beliau menulis, mengumpulkan, yaitu luar biasa itu ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan siklus kehidupan ya. Nah, itu pernah buku ini dikirim ke Indonesia, ke Departemen Agama, dan buku ini ya mengalami penolakan ya. Tapi saya membaca buku itu luar biasa ya. Itu dari seorang yang menurut saya sih sudah sangat tinggi ya kesadarannya. Nah, ini tentang ini tentu saja nanti kalau kita bertemu ya kita akan bahas lebih dalam lagi ya, Pak Endang. Ya, tentang Nabi Muhammad tadi ya, betul. Ya, itu kan sebetulnya saya bercerita tentang asbabul nuzul. Ada satu ayat di Quran yang bunyinya begini. Saya tidak pernah lupa ayat itu. Bunyinya begini. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar bukan dia, yang melempar adalah aku, gitu kan. Makanya ada kata Roma di situ. Roma itu kan artinya melempar bahasa Arab. Makanya ada Jabal Rumat itu di Jabal Uhud, itu tempat melempar. Nah, makanya sudah ada dalam kehidupan kita namanya kartu remi kan. Kartu remi itu kan yang dilempar. Remi itu dari Roma, sebetulnya itu dari bahasa Arab ya. Jadi ketika dia melempar itu, sesungguhnya yang melempar bukan dia, yang melempar adalah aku. Itu kan sebenarnya Allah sedang mengajarkan sebuah kesadaran pada seorang Muhammad bahwa sebetulnya ya tidak ada sesuatu di semesta ini yang bukan dia. Tidak ada di semesta ini yang bukan dia. Itu kan sebetulnya kalimat la ilaha illallah yang sedang di breakdown menjadi sebuah perilaku ya yang saat itu memberikan kesadaran yang luar biasa. Nah, itu memang begitu ya di Qur'annya. Dan kalau ini dibedah, menurut saya ini sangat luar biasa. Nah, jadi sebetulnya bahasa universal itu ya tidak bergantung pada bangsa, tidak bergantung pada umat, tidak bergantung pada keyakinan, dan bahasa universal itu adalah bahasa rasa, bahasa cinta. Oleh karena itu maka Dalai Lama ketika ditanya, apa sesungguhnya agama Anda? Dan beliau mengatakan, agama saya adalah agama cinta. Kemudian beliau ketika ditanya, apa agama terbaik menurut Anda? Agama terbaik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Dan beliau sangat luar biasa ya, memberikan sebuah ilustrasi bahasa orang yang berkesadaran seperti itu, tidak menyinggung siapapun. Apa agama terbaik menurut Anda? Agama terbaik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Kalau begitu agama Anda apa? Agama saya cinta. Makanya kalau kita lihat ya, Quran
diberi judul Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Injil juga diberi judul kasih. Ya, di dalam Dhammapada Tripitaka juga banyak berbicara tentang cinta kasih dan kesadaran. Itu luar biasa. Itu kan bahasa universal. Itu adalah cinta. Ya, itu. Nah, ini ada kaitan ya antara Einstein dengan Spinoza ya. Makanya kan Einstein ketika ditanya, Einstein pernah ditanya ya, ada seseorang bertanya pada Einstein, apakah Anda percaya kepada Tuhan? Dan Einstein cuma mengatakan, saya percaya kepada Tuhannya Spinoza. Saya cuma percaya pada Tuhannya Spinoza. Nah, ini kalau dijelaskan tentang bagaimana ya pandangan Spinoza terhadap Tuhan, itu luar biasa ya, dan tidak mungkin saya breakdown di acara ini. Jadi memang ya, the present moment, mungkin mumpung lagi di Swiss ya, Pak Endang, nanti baca buku Eckhart Tolle ya, judulnya The Power of Now. Oh, iya. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle itu mengajarkan meditasi tentang the power of now. Bagaimana ketika seseorang itu bisa hadir di sini saat ini sekarang. Tidak diizinkan dirinya dibawa oleh pikiran ke masa lalu dan ke masa depan. Maka dikatakan di sini hanya berdenyut, bergetar di kesadaran murninya. Itu yang disebut dengan surga. Jadi surga itu di sini saat ini sekarang. Ini nih, Kak Ibu. Ya. You are the universe. Yes. Ini juga menarik ini. Ya, berarti saya pernah baca buku itu kamu sendiri gitu. Ya, saya sudah baca buku itu. Jadi itu kan sebenarnya cerita tentang itu cerita lalu tentang yang menarik lagi ini nih, Ibu. Waking up itu tentang ini nih. Guide to Spirituality Without Religion. Ini juga menarik. Semuanya berbicara tentang consciousness. Ya, consciousness. Yes, kesadaran tinggi ya, itu. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak. Baik, ini baru ngobrol santai ya, ngobrol santai, dan tentu saja perlu waktu lebih banyak lagi untuk mengelaborasi. Tapi yang paling penting dari semua obrolan ini adalah bagaimana semua yang kita bicarakan menjadi sebuah pengalaman pribadi. Bagaimana menjadi being experience, no being. Bagaimana supaya menjadi experience of being. Itu yang paling titik yang paling sulit sebenarnya. Tapi harus kita lalui. Tidak sulit. Kalau kita berpikir sulit akan sulit. Ini tergantung pada pikiran kita. Kalau pikiran kita mengatakan mudah, karena ada kata-kata bijak yang mengatakan semua yang dapat dibayangkan itu nyata. Semua yang dapat dibayangkan itu nyata. Ya, jangan berpikir sulit. Berpikir bisa dan itu mungkin terjadi. Jangan berpikir berpikir tidak mungkin. Berpikirlah bagaimana caranya. Terima kasih Kang Ibu. Salam untuk semuanya. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya. Baik ya, silakan, masih ada waktu Pak. Dr. Pramono ini kelihatannya dari Samarinda. Silakan Pak Dr. Pramono. Silakan hidupkan terlebih dahulu audionya Pak Dr. Pramono. Silakan Pak Dokter. Audionya dihidupkan. Halo, coba aja yang dibuka. Ya, sudah hidup. Oh, ini. Sudah. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Dokter? Mungkin sekian berapa tahun? Saya lupa ya, mungkin 6-7 tahun nggak bertemu bertatap dengan Ayah. Ini sekarang wajah saya begini aja. Ya. Tetap ganteng. Wah, alhamdulillah ya, syukurillah. Jadi mungkin masih kehilangan hampir 20 kilo ya sekarang. Oke. Ya, alhamdulillah ini ya, mungkin saya pertama ya menyampaikan ini bersyukur bisa ya bertatap muka dengan Ayah, walaupun tidak secara langsung, ingin sekali secara langsung, tapi ya syukur bisa bertatap muka dengan Ayah sekarang. Ya beginilah mungkin wajah saya. Terima kasih Ayah kalau bilang masih ganteng. Masih ada sifat-sifatnya, walaupun mungkin masih ya perlu ditingkatkan berat badannya. Ayah mungkin kalau sedikit saya ya ikut ya sedikit komentar, mungkin bertanya, ya mohon maaf kalau ada yang kurang-kurangnya. Ya mungkin tentang apa yang kajian Ayah malam ini sampaikan. Ya mungkin saya bersyukur, artinya paham betul memang perbedaan itu ya
yang sesuatu yang memang harus kita sadarin. Ya mungkin seperti, ya mungkin bukan cerita masa lalu, tapi perlu diingat lah. Dulu saya masih sehat, ya mungkin banyak teman, banyak ya kesempatan, hura-hura mungkin. Sekarang ya begitu sakit, semua teman-teman pada hilang, pada mereka mungkin mereka menyadari, dan itu juga saya sadarin ada suatu perbedaan. Yang dulu saya tidak tergantung pada siapapun, sekarang masih tergantung. Itu kan ya mencoba untuk menyadari perbedaan. Ya. Sedikit tadi Ayah ada nyinggung masalah tentang masalah ya hubungan antara anak itu kan dilahirkan ya memang sudah kehendak Tuhan, tidak ada rencana yang ditetapkan oleh Allah ya. Tapi bagaimana mensikapinya itu? Karena begini, kita kan sebagai orang tua terkadang memang tidak pernah namanya memaksakan apa yang disampaikan ayah. Memang kita hanya biasanya bertanya, kamu mau apa? Tujuanmu apa? Jadi kita tidak mengarahkan kepada suatu apa yang menjadi keinginannya. Jadi kita juga menyadari itu, kita menyerahkan sepenuhnya, tapi karena dia tidak menjawab, nah apa yang menjadi keinginan, cuma akhirnya kita akan memberikan sebagai orang tua, ya kita akan memberikan semacam kalau kamu mau jadi orang kaya, jangan jadi dokter. Tapi kalau kamu mau misalnya mau menjadi orang yang bermanfaat banyak orang, ya salah satu pilihannya bisa jadi dokter gitu. Karena bisa banyak membantu orang. Itu kan mungkin ya kalau ayah tadi jangan kita itu orang lain kita mau jadikan ama. Kebetulan anak saya itu kan ada yang sama gitu loh. Tapi bukan saya memaksakan, tapi saya hanya memberikan semacam aja karena tidak punya apa yang dia inginkan, ya kita memberikan arahan. Kedua ya ayah mungkin ada, kalau nggak salah beberapa kajian yang lalu itu ada kan catatan yang disampaikan ayah bahwa kita itu punya semacam buku catatan sudah masa lalu kita, sehingga kita dipertemukan dengan kata-kata yang kajian khusus yang sehingga kita dipertemukan itu kalau tadi ayah juga membahas ingin saling tahu bahwa kita itu tidak seperti itu dan kita pahamin betul itu, dan saya pun juga sadar bahwa itu semua pasti ada perbedaan yang ada mungkin sedikit itu jadi sebuah pertanyaan bagi orang coba untuk menutup diri dan tidak komunikasi. Nah itu kan yang mungkin maaf itu bisa terjadi pada siapa, karena kalau saya banyak perhatikan ya kadang-kadang dalam keluarga nih kalau banyak pengalaman dari sebagai dokter gitu dan juga dari masyarakat, jadi kebanyakan jadi pasangan. Oke, dipersingkat Pak Dokter karena waktunya. Dipersingkat. Pertanyaannya dipersingkat. Jadi ya mungkin ini udah taruh di meja. Iya, ini mau dipindahin. Baru emang hati itu baru keluar gitu sebentar. Jadi bagaimana meningkatkan kesadaran ayah? Jadi kadang-kadang saya kalau kajian ayah itu ada tingkatan kesadaran kita itu kan ada yang mungkin masih di bawah, ada yang cukup ada kajiannya itu ada level yang lumayan gitu. Gimana gitu? Ya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih ya. Baik Pak Dokter. Yang pertama tentang tadi dulu waktu kita masih kerja banyak teman, sekarang ketika sudah pensiun teman-teman pada hilang, itu bukan perbedaan, itu perubahan, ya.
Dan perubahan itu adalah abadi. Jadi perubahan itu abadi ya. Jadi siang itu tidak abadi, malam tidak abadi, siang dan malam itu abadi. Oleh karena itu maka siapkan diri kita untuk perubahan supaya kita tidak kaget dengan perubahan. Dan itu konteksnya bukan perbedaan seperti dalam konteks pembicaraan kita malam ini. Yang kedua ya, saya membuat judul di YouTube itu judulnya Anak Adalah Tamu Agung Titipan Semesta. Jadi itu hanya memberikan kesadaran aja kepada kita orang tua, jangan kita seakan-akan yang paling tahu rencana masa depan anak itu datang ke semesta. Yang paling tahu rencana anak itu datang ke semesta itu adalah Allah. Oleh karena itu maka kita harus bertanya kepada Allah dalam tanda kutip ya. Gimana cara bertanyanya? Ya tentu saja kita harus mengarahkan anak itu untuk menemukan personal genius zone-nya. Saya menemukan banyak sekali ya di kesehatan holistik ya, orang-orang yang tidak bahagia di profesinya, tidak bahagia di pekerjaannya, walaupun sebetulnya berkelimpahan uang. Itu karena dia mengerjakan sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, ternyata karena dia menjadi orang lain, menjadi orang tua, menjadi guru, menjadi seperti yang diinginkan orang-orang lain. Jadi tidak menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu maka kita harus sadar bahwa sebetulnya anak ini datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi kalau tadi anaknya Pak Dokter menjadi dokter, itu kalau itu keinginan dia ya tentu saja itu selama dia senang melakukan pekerjaan itu sebagai sebuah profesi untuk memerankan diri ya, berkontribusi pada semesta, menjadi kepanjangan tangan semesta untuk ya menyampaikan cita kasih semesta, ya no problem ya itu. Yang penting dia senang di profesi itu. Nah, lain lagi kalau misalkan dia menjadi dokter karena memang pesanan orang tua, karena orang tua memaksa anak seperti itu lain lagi ya. Maka dia tidak akan pernah menemukan berkah dalam dirinya. Dan kalau tidak menemukan berkah, tidak akan menemukan arti hidup, ya. Itu yang paling berbahaya. Oleh karena itu maka orang tua tidak boleh intervensi dalam tiga hal besar dalam hidup anak. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah pekerjaan, yang ketiga adalah pasangan hidup. Nah ini terkait dengan pertanyaan nomor 3 ya, tentang catatan masa lalu. Jadi sebetulnya mustahil kita datang ke semesta ini kecuali untuk dipertemukan dengan orang yang memiliki kesamaan data. Sekali lagi, mustahil kita datang ke semesta ini kecuali untuk dipertemukan dengan orang yang memiliki kesamaan data dengan kita. Karena ya kita akan dipertemukan dengan orang yang akan ya menyelesaikan data-data masa lalu kita. Ada 3 data masa lalu kita. Yang pertama adalah utang yang belum selesai. Yang kedua adalah jalan bengkok yang pernah dilalui. Dan yang ketiga adalah pekerjaan di masa lalu yang belum selesai. Maka kita diberi ya kesempatan untuk ya bertumbuh ya di kehidupan baru ya dengan jiwa yang lama sebetulnya, tubuhnya aja yang baru. Itu untuk melanjutkan proses pelunasan 3 hal tadi. Yang pertama adalah utang, yang kedua adalah jalan bengkok yang pernah dilalui, dan yang ketiga adalah pekerjaan yang belum selesai. Dan itu akan diurai oleh sistem, oleh mekanisme semesta sendiri. Jadi semesta ini punya cara untuk mengurai data itu. Nah, mungkin kita ketemu dengan orang, kemudian kita, mohon maaf ya, kita disakiti orang, ya mungkin karena kita pernah menyakiti dia. Kalau kita punya kesadaran ini, sebetulnya ya tidak ada yang perlu dihindari, ya kecuali itu diterima sebagai sebuah pertanggungjawaban agar kita bisa menyelesaikan semuanya untuk memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sebetulnya itu sangat saintifik sekali ya kalau dibahas. Mungkin nanti perlu ada waktu khusus ya tentang ini, pertanyaan Pak Dokter yang nomor 3 ini. Saya kira itu ya jawaban dari saya. Ini udah jam pukul 21:19, masih ada waktu 5 menit lagi. Saya persilahkan pada sahabat yang ini masih banyak nih. Ada Pak Sarmeli. Pak Sarmeli ya, dari Babel ya. Silakan Pak Sarmeli. Assalamualaikum Ayah Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama saya Sarmeli dari Bangka Belitung, Ayah Guru. Ya. Saya sering mendengar kajian Ayah Guru itu lewat snack video. Alhamdulillah saya ketemu di situ dengan Ayah Guru yang mungkin selama ini juga alhamdulillah saya udah belajar gitu Ayah Guru dengan beberapa guru-guru yang saya temui. Ya. Di sini dari kajian malam ini mungkin ada yang ingin saya tanyakan Ayah Guru. Ya. Berhubung dengan pekerjaan saya adalah seorang ASN atau PNS. Ya. Yang kadang mana dalam pekerjaan saya itu sering terjadi perbedaan antara saya dengan atasan saya dan teman-teman saya.
yang mana setahu saya misalnya pekerjaan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan baik secara agama maupun negara. Yang ingin saya tanyakan, gimana cara menyikapi perbedaan itu, Ayah Guru? Jangan sampai kita menyakiti atasan atau teman saya atas perbedaan itu. Mungkin itu yang pertanyaan dari saya, Ayah Guru. Dan mungkin insya Allah ada niat saya juga suatu saat saya akan atau pingin ketemu Ayah Guru langsung karena banyak pertanyaan yang masih saya ingin tanyakan. Mungkin itu aja untuk malam ini Ayah Guru. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sarmeli dari Bangka Belitung, snack video TikTok sebetulnya itu cuplikan-cuplikan ceramah saya yang bukan akun saya. Akun resmi saya itu di YouTube ya, di YouTube ya. Ya itu biasalah ya, dicuplik-cuplik itu kan, padahal berbahaya sekali ya. Karena cuplikan itu kalau tidak tidak utuh ya, memotongnya itu kan bisa menimbulkan masalah ya. Ya semoga para sahabat yang mencuplik itu kemudian men-share di media sosial bisa menyadari ya itu bahwa untuk mendakwahkan kebaikan itu saya berharap tentu saya dengan cara-cara yang baik ya. Oke, kita teruskan ya. Tapi ya alhamdulillah juga ya Pak Sarmeli malah nonton saya di snack video ya. Ya nanti tonton di YouTube ya biar lebih lengkap ya kajiannya. Baik ya. Saya juga ASN Pak Sarmeli. Saya pegawai negeri. Saya dosen ya di sebuah PTN di Bandung. Memang ya, ketika kita berbeda pandangan dengan kolega kita, dengan teman sejawat kita, dengan atasan kita, itu kita tetap pada batas-batas tertentu harus bisa menghargai perbedaan pendapat itu. Tetapi kalau sudah memasuki aspek hukum, apalagi itu melanggar hati nurani, apalagi itu tidak benar ya, ya kita juga harus berani untuk menyampaikan kebenaran ya, karena tapi dengan cara yang baik ya. Saya sering sekali ya di pekerjaan saya berbeda pendapat dengan kolega saya, dengan atasan saya gitu, dan saya sama sekali saya tidak punya ketakutan, apalagi ketakutan untuk dipecat jadi ASN, dan saya percaya kalau saya dipecat jadi ASN pun berarti Allah akan membukakan pintu baru buat saya. Saya bebas sekali dalam hal ini. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda, apalagi itu sangat prinsip, apalagi menyangkut aspek hukum tadi ya, ketidaksesuaian itu menyangkut hati nurani ya, itu sebaiknya kita mengambil pilihan ya untuk untuk ya kalau berani menyampaikan kebenaran sampaikan, tapi kalau tidak ya tentu saja kita tidak boleh ikut campur ya di dalam hal itu. Itu pesan saya. Jadi jangan kemudian karena kita takut kehilangan pekerjaan, kemudian kita melecehkan diri kita, mengorbankan kehormatan diri kita untuk ditukar dengan sesuatu yang tidak berharga. Itu pesan saya ya. Semoga nanti Pak Sarmeli bisa bertemu dengan saya ya suatu saat. Baik ya, saya beri kesempatan satu lagi untuk ini ada Pak Hilmi Yunadi, silakan Pak Hilmi. Kang Hilmi kayaknya ya, si muda. Silakan, Kang Hilmi. Silakan di unmute terlebih dahulu, Kang Hilmi. Silakan. Ya, kedengeran? Ya, silakan Kang Hilmi. Saya Hilmi, ayah dari Bogor yang kemarin hari Selasa saya sempat bertanya ke ayah di di Masjid Miskatul Anwar. Ya. Oke. Ada pertanyaan yang satu yang saya belum begitu jelas mengenai apa perbedaan antara ruh dengan jiwa. Nah, karena kita itu ada jasad yang tercipta dari intisari tanah dan ketika meninggal mungkin akan kembali ke tanah, dan ruh mungkin akan kembali kepada yang meniupkannya. Nah, ini jiwa ini yang saya belum paham. Yang kembali kepada ke sisi Allah itu jiwa atau ruh atau bagaimana? Ini saya belum paham nih, karena itu aja mungkin ayah. Baik ya, bagus ya pertanyaannya. Baik, saya jelaskan ya, ini penting ya untuk tahu semuanya.
Kita mengacu kepada Quran surat Al-Maidah ayat 73. Nanti Kang Hilmi bisa baca ya. Ya. Al-Maidah ayat 73 mengatakan gini, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Jadi sebetulnya ya Quran sendiri memberikan gambaran bahwa konsepsi tentang ruh itu ada tiga, ya. Dalam semua agama juga sama, tiga, cuman beda menyebutnya. Kalau di Islam ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah, Nur Insan ini yang namanya jiwa. Nur Insan ini namanya jiwa. Ini ada Allahnya, ini ada Rasulnya. Ya, jiwa itu setiap kali jiwa ditiupkan ya untuk memikul tugas baru di kehidupan, itu selalu didampingi oleh Allah dan Rasulnya. Itu cinta kasih Allah. Jadi ya Nur Insan ini yang namanya jiwa ini tidak dibiarkan sendiri. Tapi Nur Insan ini selalu ditemani oleh Allah dan Rasulnya. Makanya sebetulnya di dalam diri kita itu selalu ada yang membimbing, Kang Hilmi. Jadi tidak pernah dibiarkan jiwa ini. Ya makanya kalau jiwa ini melanggar itu pasti ada yang ngingetin dari dalam. Cuman itu nggak pernah diikuti. Itu aja. Nah sekarang bingung ya. Nah, kalau tidur. Ini perhatikan saya. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu gumulungan nunggal. Sekarang di sini, ya di sini di kehidupan ini, Nah, kalau lebih detailnya gini, pada saat di rahim ibu itu cuma ada dua, hanya Nurullah dan Nur Insan. Jiwa dengan Nurullah. Nah, Nur Muhammad itu belum diperlukan. Maka Nur Muhammad itu ya masuknya itu tepat pada saat kita keluar dari rahim ibu. Ketika kepala nongol itulah Nur Muhammad masuk. Nah, ketika kita sudah ada di dunia ini, tiga-tiganya sudah ada di sini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan sudah gumulung manunggal. Itulah pentingnya jiwa ini menyaksikan Nurullah dan Nur Muhammad. Itu namanya syahadat sejati. Namanya syahadat tain itu dua, ya, gitu. Nah, tadi bingung. Nah, ketika mati gimana? Nah, mati ada dua. Perhatikan saya. Kalau Nur Insan ini sudah kenal pada Allah dan Rasulnya, sudah kenal, ketika mati ini meninggalkan jasad. Nah, ketika ini belum kenal, ini tertinggal nih. Kang Hilmi, di dalam tubuh. Nah, tertinggal, menunggu tubuhnya hancur. Nah, setelah tubuhnya hancur, kemudian dia keluar, nah nanti dia menunggu untuk diberikan tubuh baru, akan didampingi lagi oleh dua ini. Ngerti ya sekarang ya? Nah, ini saya jelaskan secara sains ya. Nanti kalau udah mengalami sendiri sih, nggak perlu dijelaskan begini, udah ngerti nanti. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui sesuatu tuh secara pasti ya, jangan berjudi, jangan menggunakan ilmu cet yang cenah lah ya. Jadi meren terus ya. Jadi ulah ukur cek yang cenah, ulah ukur beja, kudu ngerasaan sorangan ya. Jadi ilmu itu harus mengalami sendiri. Makanya Nabi Muhammad kan mengatakan malam yazuk lam ya'rif. Yang nggak ngalamin nggak akan paham. Jadi ini walaupun sudah dijelaskan oleh saya begini, tetap harus ngalami sendiri supaya nanti pemahamannya berdasarkan pengalaman pribadi. Saya kira itu ya. Di sini ada banyak penanya lagi. Mohon maaf, ada Mas Praba, ada Ibu Trina, ada Mas Padlan. Silakan nanti di kesempatan yang akan datang karena waktu kita sudah larut dan ini sudah lebih dari 2 jam. Saya menyampaikan terima kasih atas atensi semuanya. Yang mendengar, yang bertanya, semua luar biasa malam ini. Ya, saya melihat tadi ada hampir 300 ya peserta kita di Zoom meeting. Nggak tahu di live streaming di YouTube ada berapa banyak. Saya sampaikan salam untuk kalian semua. Semoga sehat, damai, bahagia, berkelimpahan berkah. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita bagi semua makhluk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.